Assalamualaikum anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak bisa memberikan video pembelajaran. Bagaimana anak-anak, kabar baik? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita tetap menjaga kesehatan, ingat 3M, stay at home, dan tetap belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa KBM secara tatap muka lagi, karena Bapak juga sudah kangen ke sekolah. Kalian juga pasti ingin cepat-cepat ke sekolah. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada materi pembelajaran video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana aturan rantai dalam limit dalam fungsi turunan trigonometri. Itu materi kelas 12 peminatan. Baik anak-anak, seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwasanya pada pertemuan kali ini dalam daring Bapak akan menjelaskan tentang aturan rantai, di mana kalian sebelumnya kan sudah dapat materi tentang fungsi turunan ya. Dalam hal ini kita di kelas 12 peminatan tentang fungsi turunan trigonometri. Bapak ingatkan kembali ya, bahwasanya untuk trigonometri yang mudah-mudah dulu, kita untuk turunan sin, yaitu untuk Y sama dengan sin X, maka turunannya adalah cos X ya. Dan untuk cos X, maka turunnya adalah negatif sin X. Misalkan lihat dalam slide, ini adalah turunan fungsi Y terhadap fungsi X ya. Maka ini aturan rantai 2 untuk menemukan bagaimana cara turunan Y terhadap X, atau dalam hal ini dy dx. Maka variabel Y diturunkan dulu kepada U, baru dikalikan variabel U terhadap X. Coba lihat, misalkan Y sama dengan F dalam kurung UX, berarti dalam hal ini ada dua variabel ya. Fungsi Y itu harus diturunkan terhadap U, lalu dikalikan turunan U terhadap X. Nah, ini dinamakan aturan rantai 2. Kita lanjutkan. Nah, kembali lihat di contoh 1. Turunan pertama Y sama dengan sin 8X. Nah, maka kalian lihat di sini ada variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 2 seperti tadi ya, yaitu U. Yang U itu yang 8X, sehingga kita turunkan U terhadap X, maka kan itu sudah diajarkan ya, turunan aljabar. Itu turunan U terhadap X yaitu 8. Dan Y terhadap sin 8X, kan tadi 8X itu apa? 8X itu kan U ya. Sudah dijelaskan tadi U itu kan 8X, maka Y itu berarti jadi sama dengan sin U. Pak, kenapa sin U? Karena tadi kan dimisahkan U itu adalah 8X. Maka di sini diturunkan fungsi Y terhadap U. Jadi apa tadi turunan sin? Yaitu cos ya, sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Turunan sin adalah cos dan turunan cos adalah negatif sin. Jadi turunan Y didapat dari hasil semuanya, yaitu dy dx itu adalah turunan Y terhadap U dikalikan turunan U terhadap X. Nah, tadi didapat dy du itu apa? Cos U. Sedangkan du dx itu 8. Tinggal mengalikan 8 dikali cos U itu menjadi 8 cos U-nya diganti jadi 8X. Maka tinggal mengganti saja ya, tinggal mensubstitusi. Jadi hasilnya apa? Turunan pertama dari Y sama dengan sin 8X. Turunan pertamanya yaitu sama dengan 8 cos 8X.
Itu untuk contoh pertama. Sekarang selanjutnya. Nah, ini mulai kompleks ya anak-anak, mulai kompleks. Untuk trigonometri kan sudah dijelaskan, selain dari sinus, ada kosinus, ada sekan, dan ada kosekan. Nah, ini udah mulai kompleks ya, udah mulai hot. Di sini di contoh 2, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sekan 6x ditambah 1. Nah, sekarang ada sekan, nggak apa-apa ya, sekan juga sudah dijelaskan sebelumnya ya, tentang turunan-turunan trigonometri. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada sekan, dan ada kosekan. Soalnya diketahui itu fx-nya sekan dalam kurung 6x tambah 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahasa Bapak mah bahasa sederhananya ya, yang dalam kurung dulu dimisalkannya, yang dalam kurung bahasa sederhananya. Misalkan dalam kurung dari dalam keluar, kalau bahasa Bapak begitu, dari dalam keluar, ingat, dari paling dalam keluar. U itu 6x tambah 1. Ini yang di dalam kurungnya. Maka turunannya, ini akan aljabarnya, turunannya yaitu 6. Karena 6x itu 6 dan untuk konstanta 1 turunannya adalah 0. Nah, itu kan yang U sekarang yang mulai keluar. Jadi tinggal fx sama dengan sekan U, karena U itu adalah 6x tambah 1. Turunan sekan itu apa? Turunan sekan itu yaitu sekan U dikali tan U. Ya, sekan U dikali tan U. Jadi tinggal sekan U dikali tan U dikali turunan yang tadi, turunan U, yaitu berapa? 6. Jadi didapat turunannya, turunan pertama dari fx sama dengan sekan 6x tambah 1 itu adalah 6 sekan 6x tambah 1 dikali tan dalam kurung 6x tambah 1. Jadi turunan pertamanya adalah fungsi tersebut 6 sekan 6x tambah 1 dikali tan 6x tambah 1. Bagaimana anak-anak tadi contoh 1 dan contoh 2? Bingung ya? Ya, nggak usah bingung dulu ya. Itu contoh 1, contoh 2 dari slide. Memang untuk pembelajaran matematika kalau tidak dijelaskan langsung agak sulit ya. Tapi tetap semangat ya anak-anak. Bapak akan coba jelaskan contoh 1 dan contoh 2 tentang turunan pertama trigonometri, dalam hal ini menggunakan aturan lantai di papan tulis. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap semangat. Ya, baik anak-anak, tadi di slide materi pertama sudah dijelaskan dalam PowerPoint, tapi mungkin kalian belum belum puas, karena ya Bapak hanya sebatas di PowerPoint. Bapak akan jelaskan di papan tulis untuk pengerjaan contoh soal nomor 1. Perhatikan ya. Nomor 1, contoh soal nomor 1, yaitu kalian mencari turunan pertama dari Y sama dengan sin 8x. Sin 8x. Sekali lagi, ada soal cari turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin 8x. Yang pertama, ini jelas kita menggunakan aturan rantai ya, karena ada fungsi Y, variabel Y terhadap variabel X, dan juga ada sinusnya. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan caranya, ingat-ingat, tarik dari dalam keluar ya. Pertama kita misalkan, dimisalkan yang dari dalam dulu. Nah, misalkan ini Bapak di kurungan. Misal yang dimisalkan itu berarti dalam hal ini adalah 8
8x. Misalnya U adalah 8x. Nah, berarti dalam hal ini cari turunan variabel U terhadap variabel x, atau bisa juga ditulis du dx. Nah, ini kan aljabar. Sudah tahu ya, sudah pintar kita dalam aljabar. Turunan 8x itu yaitu 8. Nah, kita sudah dapat yang satu. Kita kasih dulu tanda supaya jangan hilang. Nah, ini misalkan tanda pertamanya. Nah, Pak, masih ada, yaitu yang belum diturunkan itu trigonometrinya. Nah, maka ini langkah pertama ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua, yang tadi trigonometrinya belum. Ya, jadi kan Y sama dengan sin. Nah, tadi 8x-nya kan udah diganti. 8x itu apa? U. Jadi Y sama dengan sin U. Nah, berarti di sini turunkan Y terhadap U. Kalau ditulis dalam matematiknya dy per du. Nah, kan sudah belajar turunan sin apa? Cos, ya pinter. Turunan cos adalah sin. Turunan sin adalah cos, cos negatif sin ya. Berarti ini turunan sin U adalah cos U. Nah, berarti sudah dapat dua. Kan ini dua rantai. Kita ditandai lagi. Nah, ditandai lagi. Nah, maka ada du dx adalah 8 dan turunan dia terhadap U adalah cos U. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembahasan contoh soal 1, yaitu tentang aturan rantai. Dalam hal ini dalam aturan pertama trigonometri. Kita sudah punya dua fungsi turunan ya, yaitu du dx turunan U terhadap x. Ini satu, kita santai-santai saja dulu ya, jangan agak cepat-cepat. Ini tadi du dx itu berapa? 8 ya. Du dx nya 8. Terus kita juga punya turunan Y terhadap U ya. Jadi kita juga punya turunan Y terhadap U, yaitu dy du. Dy du nya kita tadi dapat cos U. Nah, kan? Ya, kita tinggal kasih kotak supaya memudahkan. Ini kita punya dua turunan. Yang pertama U terhadap X yaitu 8, dan yang kedua Y terhadap U yaitu cos U. Tinggal kita menyambungkan anak-anak. Ingat, Bapak ulangi lagi. Aturan rantai itu apa? Bahwa di sini untuk mengingatkan aturan rantai 2. Aturan rantai yang 2 ya. Berarti Bapak kasih tanda karena ini rumus. Apa aturan rantai yang 2 itu? Bahwasanya dy dx itu yaitu dy du dikalikan du dx ya. 2 kali menurunkan. Ingat-ingat, ini kan sudah di slide. Nah, Bapak kasih kotak. Nah, jadi turunan Y terhadap X itu adalah perkalian dari turunan Y terhadap U dikali du terhadap dx. Jadi tinggal kita merangkai saja. Jadi apa? Jadi ya, dy dx itu, nah dy du nya mana? Kita masukkan ke dia. Dy du nya yaitu cos U, sedangkan du dx nya yaitu 8. Jadi hasil turunan pertamanya ini kan C
ciri turunan itu begitu. Turunan dia terhadap fungsi X itu berarti hasil jawabannya tinggal namakan 8 cos U. Masih ada yang kurang ya? Masih ada yang kurang. Apa yang kurangnya? U-nya diganti sama pemisahan tadi yang di atas. Jadi turunannya 8 cos. Nah, U yang ini Bapak kasih di sini. Nah, U yang ini diganti oleh 8x yang tadi ya, 8x. Nah, jadi hasilnya supaya rapinya 8 cos 8x. Nah, begitu anak-anak. Mudah bukan menjawab soal ini? Nah, ini hasil akhirnya 8 cos 8x. Ya, bagaimana? Mudah bukan? Soal tentang turunan rantai ini. Nah, ini kan baru contoh satu Bapak yang menjelaskan, sedangkan tadi ada 2 contoh soal. Nah, tugas kalian di rumah coba kerjakan contoh soal yang 2. Sama, mudah dan kalian pasti insya Allah bisa. Sudah Bapak kasihkan contoh dan ada materinya di slide yang sudah Bapak share sebelumnya. Ya, begitu anak-anak, Bapak sudah menjelaskan tentang turunan pertama, dalam hal ini aturan rantai yang 2. Sudah Bapak jelaskan dalam slide PowerPoint Bapak. Juga Bapak sudah dijelaskan di papan tulis. Bapak yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal matematika peminatan. Juga kalian pasti mampu meskipun belajar di rumah. Bapak pesan, ingat tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, ingat pesan pemerintah 3M dari COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berakhir dan kita semua sudah rindu ingin tatap muka lagi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.